Kompetensi dasar. KD 3.8 mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. KD 4.8 menyajikan data hasil pengamatan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri yang berkaitan dengan peranan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi. 3.8.1 mengidentifikasi ciri-ciri umum plantae. 3.8.2 mengidentifikasi ciri morfologi tumbuhan Bryophyta. 3.8.3 menjelaskan dasar-dasar klasifikasi dari Bryophyta. 3.8.4 menjelaskan klasifikasi dari Bryophyta. Dan 3.8.5 mengkomunikasikan peranan Bryophyta dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya yaitu melalui pendekatan saintifik, peserta didik mampu mengelompokkan atau mengidentifikasi tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan data hasil pengamatan tumbuhan. Kita masuk pada Kingdom Plantae. Nah, pada Kingdom Plantae ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari Kingdom Plantae dan juga ciri-ciri dari Kingdom Plantae itu sendiri. Pengertian Kingdom Plantae. Kingdom Plantae merupakan organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Kita masuk pada ciri-ciri Kingdom Plantae. Yang pertama, bersifat eukariotik. Yang kedua, multiseluler. Yang ketiga, dinding sel dari selulosa. Yang keempat, klorofil A dan B untuk berfotosintesis. Yang kelima, cadangan makanan berupa amilum. Dan yang terakhir, bersifat autotrof. Kita masuk pada apa itu lumut. Tumbuhan lumut atau Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yang artinya bryon, yaitu lumut, dan phyton, yaitu tumbuhan. Tumbuhan lumut adalah anggota Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan yang paling sederhana yang merupakan bentuk peralihan antara Talophyta atau tumbuhan bertalus dan Cormophyta atau tumbuhan berkormus. Arti tumbuhan bertalus sendiri adalah tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, sedangkan arti tumbuhan berkormus adalah tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Mengapa disebut sebagai tumbuhan peralihan? Karena tumbuhan lumut belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun secara jelas. Kita masuk pada cara hidup dan habitat lumut. Lumut merupakan tumbuhan yang berklorofil hingga dapat berfotosintesis, di mana sebagian besar lumut adalah tumbuhan terestrial atau hidup di darat. Lumut sangat mudah ditemukan di berbagai tempat, terutama di tempat lembab, baik di tanah, tembok, bebatuan lapuk, dan menempel pada kulit pohon. Kita masuk pada karakteristik dan ciri tumbuhan lumut. Apa saja sih cirinya? Yang pertama, tumbuhan lumut ada yang berbentuk lembaran, contohnya lumut hati, dan berbentuk kecil dan tegak, contohnya adalah lumut daun. Yang kedua, lumut memiliki perbedaan ukuran. Ada yang berukuran kecil yang memiliki tinggi 1-2 cm dan lumut ukuran besar dengan memiliki tinggi 20 cm. Yang ketiga, lumut yang berukuran kecil dan berdiri tegak mempunyai bagian-bagian tubuh yang mirip dengan akar,
batang, dan daun. Yang keempat, bagian tubuh mirip akar disebut dengan rhizoid atau akar semu, berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral serta melekat pada habitatnya. Yang kelima, tumbuhan lumut hanya mengalami pertumbuhan yang memanjang, tetapi tidak membesar. Maka kita melihat tumbuhan lumut sendiri seperti hamparan kecil. Ciri yang keenam, tumbuhan lumut tidak mempunyai pembuluh angkut, flum, dan silen. Jaringan pengangkut hanya berupa jaringan empulur di mana air diserap oleh rhizoid dengan cara imbibisi, kemudian diedarkan melalui proses difusi. Ciri yang ketujuh, tumbuhan lumut memiliki pergiliran keturunan metagenesis yang mengalami dua fase, gametofit dan sporofit. Ciri yang kedelapan yaitu organ kelamin lumut menghasilkan antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan ovum. Klasifikasi pada tumbuhan lumut. Yang pertama, Hephaeopsida atau lumut hati. Ciri-ciri lumut hati yang pertama, gametofit berupa talus dan memiliki bentuk lembaran seperti hati. Yang kedua, talur berwarna hijau dan percabangannya menggarpu. Yang ketiga, di sisi bawah ada selapis sel yang mirip daun, biasanya disebut sisik vertal. Yang keempat, talur melekat pada substrat menggunakan rhizoid. Dan yang kelima, saprofit tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina. Contoh lumut hati yang pertama ada Marchantia polymorpha dan yang kedua ada Lunalaria sp. Yang kedua, Antroceratopsida atau lumut tanduk. Ciri-ciri lumut tanduk yang pertama, gametofit berupa talus yang memiliki tepi rapi atau bertore. Yang kedua, sporofit berada di dalam gametofit, namun kapsul saprofit ada di luar talur seperti tanduk. Yang ketiga, pangkal kapsul dilindungi oleh involucrum. Contoh lumut tanduk yaitu Nototilas sp dan Antecherus sp. Yang ketiga, Bryopsida atau lumut daun. Ciri-cirinya yang pertama, gametofit berupa talus berbentuk seperti tumbuhan kecil. Yang kedua, talus memiliki batang semu tegak dan lembaran daun yang tersusun spiral. Yang ketiga, daun lumut ini berperan dalam proses fotosintesis. Yang keempat, pada dasar batang ada rhizoid seperti benang halus yang fungsinya sebagai akar. Yang kelima, di bagian pucuk ada anterfilum dan archegonium untuk berkembang biak secara generatif. Dan yang keenam, sporofit tumbuh di gametofitnya atau di tumbuhan lumut itu sendiri serta bersifat parasit terhadap gametofit. Contoh lumut daun yaitu Sphagnum sp, Visidium sp, dan Polytrichum sp. Kita masuk pada peranan Bryophyta. Yang pertama, menahan erosi tanah. Pengikisan tanah juga bisa dicegah dengan kehadiran lumut. Yang kedua, mengurangi bahaya banjir. Lumut juga berperan dalam mencegah bencana banjir karena air hujan yang turun diserap dengan baik oleh tumbuhan lumut. Yang ketiga, sebagai bahan pembuatan obat kulit. Hal ini pertama dilakukan di negara Cina di Wana. Pada zaman dahulu lumut dijadikan masyarakat Cina untuk membuat ramuan tradisional untuk mengatasi penyakit kulit. Yang keempat, sebagai obat jantung. Lumut kratoneuron dapat diproses menjadi obat yang dapat menormalkan detak jantung. Yang kelima, mengobati luka bakar. Pernah mengalami luka bakar bagi orang Cina dahulu, ketika mengalami hal serupa, mereka menggunakan lumut untuk mengatasinya. Yang kelima, 6. Mengatasi bisa ular. Lumut juga dapat menghilangkan racun ular. Lumut yang digunakan adalah lumut jenis Marchantia polymorpha.
Terima kasih.